Benarkah ada kejanggalan dari kematian Sutrimo? Memang secara fisik, secara kejadian, kejanggalannya banyak sekali ya. Mengapa Anda bisa menyebutkan banyak sekali kejanggalan di sana? Sepihak keluarga mengatakan dia sakit gula, tapi orang diabetes kan tidak pernah meninggal mengeluarkan bursa ya. Kenapa? Kejadian Kemis kalau nggak salah. Kok hari Kemis itu juga langsung dibawa ke kampungnya di Wangon? Kenapa malam itu juga langsung dikubur? Jadi menurut Anda besar sekali peran dari Sutrimo ini? Patut diduga besar perannya, tapi ya apapun juga tergantung hasil penyelidikan dan penyidikan. Jadi sebenarnya nggak sulit untuk mengungkap penyebab kematian Saya Sutrimo? kira Polri sudah banyak menemukan petunjuk-petunjuk gitu. Halo, kembali lagi di On Point with Tadi Selarasati. Ada beragam topik yang menjadi sorotan publik di pekan terakhir belakangan ini. Di tengah penyidikan kasus dari mantan Jampitsus yakni Febri Adriansyah, mencuat informasi kepala rumah tangga dari kediaman ex Jampitsus Febri Adriansyah yakni Sutrimo ditemukan tewas di salah satu klinik kecantikan di wilayah Jakarta. Konfirmasi dari pihak keluarga membenarkan bahwa Sutrimo ini sudah belasan tahun bekerja bersama dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Benarkah ada kejanggalan dari kematian Sutrimo? Kita akan membahasnya di On Point with Tadi Selarasati. Sudah hadir di studio digital Kompas TV ada Pak Susno Duaji yang merupakan Kabar Reskrim Polri periode 2008 hingga 2009. Apa kabar Pak Susno? Alhamdulillah sehat Mbak Desti. Iya, jangan bosen-bosen ya dipanggil terus ya. Nah, ini lagi hot banget nih sorotan publik di penyidikan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Di tengah penyidikan yang tengah berjalan ini, kemudian ada informasi mantan kepala rumah tangga atau Karumga dari masih Karumga ya. Dari Febri Adriansyah ini, Sutrimo ditemukan tewas di satu klinik kecantikan di wilayah Jakarta. Benarkah ada kejanggalan dari kematian Sutrimo? Ya oke, Mbak Diti, pertama kita ucapkan belasungkawa ya kepada keluarga atas meninggalnya nih. Yang kedua, memang secara fisik, secara kejadian kejanggalannya banyak sekali ya. Secara fisik, secara kejadian banyak kejanggalan. Nah, mengapa Anda bisa menyebutkan banyak sekali kejanggalan di sana? Secara fisik kan pihak keluarga mengatakan dia sakit gula ya. Diabetes. Itu kan tuduhan dari keluarga, dia meninggal kira-kira arahnya ke sana. Tapi orang diabetes kan tidak pernah meninggal mengeluarkan bursa ya. Tidak. Dan tidak pernah juga orang diabetes itu meninggal mendadak. Biasanya meninggal di rumah sakit, di rumah, dan badannya gitu tidak langsung meninggal kalau orang sakit jantung gitu kan, tidak ya. Ya orang meninggal kalau melihat fotonya itu ya, kita dari foto aja menganalisa ya. Ada busa ya, ada busa ini satu orang mabuk gitu. Orang mabuk, tapi orang mabuk kan tidak berjalan dan tidak meninggal mendadak begitu ya. Yang kedua, orang yang ayan gitu. Sakit ayan epilepsi. Yang ketiga itu orang kena racun gitu, masuk racun, minum racun atau makan racun. Ya itu dugaannya. Nah, dugaan-dugaan ini yang hanya bisa dijawab oleh laboratorium forensik. Yang kedua, kenapa tidak dilaporkan oleh kepada polisi kejadian ini? Karena kita setelah terakhir ini kan tahu bahwa yang nolong itu atau yang angkat itu adalah orang dari aparatur kejaksaan ya kalau salah ya. Nah, berarti orang ngerti hukum dong. Melihat kejadian orang meninggal mendadak ini kan tidak wajar. Kenapa dia tidak memberitahu pihak Polri gitu? Dia tidak melaporkan. Yang berikut, kenapa kejadian Kemis kalau nggak salah. Kok hari Kemis itu juga langsung dibawa ke kampungnya di Wangon. Tanpa melaporkan pada polisi untuk diotopsi dan semuanya dibawa ke Wangon. Yang berikutnya keempat, kenapa malam itu juga langsung dikubur? Kok mendadak gitu, dikubur jam 11 malam kalau tidak salah. Oke, taruhlah aturan agama. Tapi kan biasanya banyak juga orang yang bermalam kan. Yang berikutnya ya, keanehan berikut, kenapa pihak keluarga langsung menyatakan bahwa
kami terima atas kematian ini, tidak menuntut dan sebagainya. Lu bukan hak dia untuk menyatakan terima, tidak menuntut dan sebagainya. Kalau masalah hukum ini kewajiban daripada aparat penyidik untuk menyelidiki apa penyebabnya. Jadi walaupun tidak ada laporan polisi wajib hukumnya untuk bisa menyelidiki ini penyebab kematian dari Soetrimo ini apa sebenarnya, betul. Dan patut banyak ada kecurigaan di sana menurut Anda? Iya, karena ada kecurigaan maka Polri menurut undang-undang wajib hukumnya untuk menyelidiki kasus ini. Tidak perlu ada laporan dari keluarga, tidak perlu ada laporan dari siapapun, polisi wajib menyelidiki dan untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi. Nah, ya, demikian juga termasuk kegiatan-kegiatan lain. Keluarga tidak bisa melarang kalau Polri misalnya ingin mengadakan ekshumasi ya dan ekshumasi dan beda jenazah gitu. Tidak bisa dihalangi. Itu sopan santunnya, itu sebenarnya bukan izin ya, pemberitahuan. Tapi tidak perlu izin karena itu kewajiban daripada Polri untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Oke, nah kalau kita lihat dari kasus seperti ini dan dari pengalaman Anda, Pak Susno, sebagai Kabar Reskrim 2008 hingga 2009, mana yang sebaiknya diprioritaskan lebih dulu oleh penyidik polisi? Bukti CCTV, keterangan saksi, ataukah kemudian ada hasil dari ekshumasi? Ya, simultan ya, sekarang serentak ya. Proses untuk bedah mayat dan otopsi itu dilakukan. Pemeriksaan para saksi saya kira Polri sudah melakukan juga. Termasuk juga mencari CCTV dan mencari handphone. Karena dari handphone itu bisa ketahuan pembicaraan apa sebelumnya. Kenapa dia pulang ke Wangon. Kenapa dia cepat-cepat kembali lagi ke Jakarta. Dan sebagainya. Dan publik kan menyangkut-nyangkutkan peristiwa meninggal mendadaknya si Bapak Soetrimo ini dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada saat ini ya, yang menimpa bosnya yaitu Pak FA. Nah itu haknya publik gitu untuk membuat hal-hal menyangkutkan seperti itu. Karena itu haknya publik dan kewajiban dari aparat penyelidik dan penyidik untuk membuktikan dugaan atau tuduhan-tuduhan publik ini benar apa tidak. Oke, jadi polisi bekerja berdasarkan kecurigaan. Oh jelas, karena untuk mengungkap suatu kejahatan itu belum langsung dapat alat bukti kan. Berawal dari kecurigaan. Curiga boleh, menuduh tidak boleh. Jadi Polri curiga. Oh melihat tanda ada bursa, melihat tadi tidak dilaporkan, melihat cepat-cepat dimakamkan, melihat kondisi saat ini bahwa Soetrimo ini adalah bekerja di rumah mantan Jampitsus FA. Melihat bahwa di situ ada kasus yang besar yang sampai sekarang sedang menghebohkan Nusantara, kecurigaan selalu ada. Nah, Polri berdasarkan kecurigaan itu dia punya kewajiban untuk membuktikan. Jadi makanya sampai dengan sekarang aparat Polri seperti diam seribu bahasa kan, tidak banyak memberikan keterangan sebelum dia mendapatkan kepastian tentang peristiwa ini pidana apa bukan. Oke, jadi menurut Anda apa yang harus dilakukan polisi saat ini? Ya, satu yang harus dilakukan selain memeriksa para saksi yang awal menemukan, dua dia harus mengadakan gali kubur, bedah mayat. Ekshumasi. Ya, jadi pertama adalah orang-orang yang mengantarkan Soetrimo pertama kali ke rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia. Nah, mengapa mereka bisa mengantarkan ketemu di mana itu pertanyaan macam-macam lah itu penyidik. Setelah itu dia langsung untuk segera mengadakan bedah mayat dan kemudian otopsi untuk mengetahui apakah di dalam tubuh daripada Soetrimo ini ada zat-zat yang membahayakan keselamatan jiwa daripada Soetrimo. Yang berikut kalau adalah ini kan tidak langsung bertahap-tahap begitu, ini simultan ya. Mencari alat-alat bukti saintifik lain seperti CCTV, kemudian HP, kemudian saksi-saksi yang lain tetap dicari gitu. Untuk apa? Mencari HP, mencari CCTV. Ini polisinya kan berjalan mundur gitu kan. Mundurnya gitu. Oh dia ditemukan di sini ada CCTV-nya enggak. Kemudian sekian ratus meter sebelum dia meninggal, dia masih hidup, apa yang dilakukan oleh Soetrimo? Apakah dia bertemu seseorang
atau sedang duduk bersama ngopi-ngopi di suatu warung atau apa, ini kan dicari semua. Nah itu ya, jejak CCTV juga perlu penting untuk Sangat diperiksa perlu. begitu, Yes. sebelum akhirnya ditemukan di salah satu klinik Tempat- kecantikan yang sudah lama sekali tutup. Ya sejak COVID katanya sudah tutup. Nah sejak COVID sudah tutup, dan mengapa dia dibawa ke sana, mengapa dia ada di sana, dan seterusnya dan seterusnya. Ini banyak ini. Saya yakin Polri sudah banyak menemukan petunjuk-petunjuk gitu. Jadi sebenarnya nggak sulit untuk mengungkap penyebab kematian Saya Sutrimo? kira untuk Polri selevel Polda Metro Jaya tidak terlalu sulit ya. Hanya memang seperti hasil daripada lab forensik kan, itu kan bukan Polri yang meriksakan, kedokteran kehakiman. Tidak bisa Polri misalnya seminggu selesai, belum tentu. Karena kalau begitu bedah dilihat dan sebagainya, dipandang perlu dibedah dan sebagainya, itu kan ada banyak dari organ yang diperiksa kan, lambung, hati, lever, kemudian termasuk juga jantung, otak, gitu, semuanya akan dibedah itu, dan perlu waktu itu. Oke, jadi kalau untuk tidak terlalu sulit ya kalau dari Tidak kacamata terlalu Anda sulit, ya, pengalaman Anda. Ya, nah kenapa Polri tidak terlalu banyak memberikan informasi? Karena di publik kalau kita baca di media sosial ya, atau media TV kan banyak sekali komentar atas berita-berita misalnya yang ditayangkan, sudah macam-macam gitu tuduhannya. Nah tuduhan-tuduhan itu Polri tidak mau terjebak pada salah satu pendapat, tapi itu pasti dihimpun oleh Polri. Dihimpun, nanti Polri memberikan statement, pasti didukung oleh alat bukti yang tidak terbantahkan. Gitu. Oke, lalu seberapa besar adanya dugaan potensi obstruction of justice dalam kematian Sutrimo ini? Sangat tergantung. Ya kita tidak bisa menduga-duga, tapi sangat tergantung. Tergantung apa? Tergantung sejauh mana peran daripada almarhum Sutrimo ini di rumah tangga FA. Kan kalau publik memberi gelar dia kan kepala rumah tangga ya. Karumga. Nah, Karumga. Tapi dan itu sudah dikonfirmasi kebenarannya kalau memang Sutrimo ini sudah belasan tahun bekerja. Sudah belasan tahun bekerja di rumah FA, berarti dia apalagi sudah K berarti kepala kan. Berarti dia di situ bekerja ya, ada juru masak mungkin kan, ada tukang kebun, taman gitu, ada satpam, ada driver di situ, macam-macam lah orang yang bekerja di situ. Dan Sutrimo ini tahu persis gitu kebiasaan FA, kalau dia datang ke situ, tamunya siapa dan lain-lain, dan mungkin dia juga yang ngatur buku tamu dan sebagainya gitu kan. Jadi menurut Anda besar sekali peran dari Sutrimo ini? Peranannya kalau saya tidak mengatakan besar, tapi tergantung dengan hasil penyelidikan Polri dan hasil pemeriksaan, sejauh mana dia mengetahui tentang kegiatan di dalam rumah. Iya, FA. Termasuk bukan hanya FA saja, siapa saja yang datang ke situ. Dalam rangka apa? Pasti kan orang datang ke rumah FA ini kan tidak langsung masuk ujuk-ujuk ketemu FA kan. Pasti lewat penjagaan di situ, lewat jaga rumah, pasti ngisi buku tamu, sehingga Sutrimo ini tahu siapa saja yang datang. Nah, itulah saya katakan patut diduga besar perannya, tapi apapun juga tergantung hasil penyelidikan dan penyidikan. Oke, jadi patut diduga. Iya. Besar peranannya. Sutrimo ini mengetahui kegiatan terkait juga dengan apa yang disangkakan ya. Nah ini kan kita dugaan ya. Nah inilah yang harus dibuktikan oleh penyidik Polri. Oke, inilah yang juga jadi pertanyaan yang harus dijawab oleh penyidik polisi ya. Oke, nah ini kalau kita lihat ya. Tadi sudah dikatakan perlu ada penelusuran komunikasi terakhir dari Sutrimo soal telepon, pesan, aktivitas digital. Ini juga pasti sudah dilakukan oleh penyidik. Kemudian tadi juga disebutkan apa yang sudah harus dilakukan polisi. Nah, kita akan lihat komentar-komentar dari warganet terkait dengan kematian dari Sutrimo ini. Kita akan lihat, ini dia. Bagaimana pendapat kamu terkait dengan kematian Sutrimo yang ditemukan meninggal di depan klinik kecantikan yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan? Kita akan bacakan beberapa komentar dari warganet. Nah, ini dia nih, @pemburu komen MBK. Beliau pencari tukang dan yang bertanggung jawab atas pembuatan brankas. Aduh.
Berat juga ya kerjanya ya. Yang namanya netizen kan bebas berkomentar. Bebas. Dan ini tantangan bagi penyelidik untuk dibuktikan gitu. Untuk dijawab dan dibuktikan. Dijawab, ya. Oke. Selanjutnya, jangan-jangan beliau yang suspek bocorin info adanya berangkas 47 kg dan rawan jadi saksi memberatkan, entahlah. Nah, ya, bisa jadi gitu. Ya saya katakan tadi kan, sejauh mana penyelidikan Polri terhadap seberapa besar dia mengetahui rahasia rumah tangga itu. Apalagi ini kan rumah tangga pribadi, dia kan bukan karungga yang berasal dari kejaksaan ya. Kalau kejaksaan itu dinas kan, dia ngurusi berarti segala sesuatu untuk mempermudah urusan dinas daripada Pak FA kan. Kalau ini kan dia dinas ya pribadi kan, karena mungkin termasuk anak sekolah, termasuk apa-apa. Lebih banyak tugasnya. 24 jam lebih kan, jangan-jangan tidurnya di situ juga dia kan. Sudah belasan tahun. Tapi kalau dari karungga dari dinas ya, dia mungkin nggak 24 jam kan, karena dia punya rumah, punya anak istri kan. Ini dia lebih tahu lah gitu kondisi situ. Oke, kemudian ada juga patut diduga dibungkam. Waduh, ini juga ya patut diduga kan. Ini pendapat dari netizen ya, sekali lagi. Curiga dibunuh karena saksi kunci. Mungkin dia tahu banyak, kenapa kita pikirin, dia aja nggak mikirin kita. Nah, ini berbagai macam komentar sebenarnya. Dan ini harus segera dijawab oleh polisi dan harus dibuktikan, kebenarannya begitu ya. Nah, saya jadi tertarik juga untuk bertanya kepada Pak Susno. Pak Susno, dari pengalaman Anda soal-soal yang seperti ini, semacam kayak gini, apa yang bisa ditelisik begitu soal keterkaitan kematian? Apakah ada unsur kebetulan atau dugaan kesengajaan atau seperti apa sebenarnya kalau dari pengalaman Anda sebagai Kabar Reskrim pada periode itu? Iya, kalau saya kan terhadap orang-orang yang sangat dekat ini kan sangat dekat lah ya, kalau ini masalah kepala rumah tangga pribadi itu berarti dia perannya besar sekali untuk mengetahui, karenanya maka dia punya status untuk saksi atau calon saksi yang penting. Oleh karenanya mestinya jauh sebelumnya pihak penyidik, dalam hal ini sekarang kan yang menyidik perkara ini kan dari kejaksaan ya. Sudah orang-orang seperti ini sudah harus diamankan. Cara ngamankannya bagaimana? Kita kan punya yang namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK, ya. Seharusnya sudah masuk di LPSK ya. Jadi kejaksaan mestinya sudah meneropong siapa saja dalam perkara, baik perkara korupsi maupun perkara pencucian uang yang akan dijadikan saksi. Dari sekian saksi, mana yang kira-kira paling berbahaya, membahayakan keselamatan jiwanya. Maka itu harus dikoordinasikan dengan LPSK, dan LPSK harus memberikan perlindungan. Perlindungan apa? Perlindungan fisik atau perlindungan hukum, atau dua-duanya. Fisiknya dilindungi, secara yuridis juga dilindungi. Oke, itu jadi seharusnya kewajiban dari kejaksaan? Ya, kejaksaan harus. Karena penyidiknya kan dia kan sekarang kan. Karena yang paling tahu itu bukan LPSK. Yang nangani perkara ini pihak kejaksaan, maka kejaksaan dia tahu saksi dari perkara korupsinya ini, saksi perkara pencucian uangnya ini, di antara sekian yang perannya besar sekali ini, maka ini keselamatan jiwanya karena perkara ini besar, perlu untuk diberikan perlindungan. Maka dia koordinasi dengan LPSK. Nah, LPSK pun karena ini perkara besar gitu, harus dia proaktif gitu. Proaktif koordinasi dengan penyidik kejaksaan, mana di antara sekian banyak saksi-saksi ini yang perlu dilindungi. Nah, dia memberikan perlindungan. Bila perlu dilindunginya di safe house. Di safe house. Dan tidak hanya si korban itu, si saksi saja, termasuk keluarganya. Kalau memang demikian ancamannya. Keluarga saksi juga seharusnya juga bisa dilindungi. Bisa. Hukum memberikan perlindungan juga kalau memang keselamatan jiwanya terancam. Sebenarnya itu sudah negara sudah mengatur sedemikian rupa ya. Sudah diberi pejabat, diberi pegawai, diberi peralatan dan diberi anggaran cukup besar. Jangan dimubazir, tidak dimanfaatkan. Oke. Nah, kalau saya tanya selanjutnya. Oke, tadi dikatakan soal Kejaksaan Agung
sudah sepatutnya untuk berkoordinasi dengan LPSK untuk mulai memulai perlindungan kepada saksi-saksi yang berpotensial begitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan polisi agar publik tidak terus, ini kan spekulasinya jadi banyak gitu kemana-mana gitu. Apa yang harus dilakukan polisi supaya spekulasi kematian Soetrimo ini tidak semakin liar kemana-mana? Pertama ya, pendapat dan spekulasi itu tidak bisa dibatasi. Kita tidak bisa membatasi media sosial. Yang kita bisa larang, bisa diproses adalah kalau mereka sudah menjudge, itu menuduh gitu. Kalau nuduh itu fitnah kan. Itu tidak boleh. Tapi kalau pendapat silakan. Dan pendapat ini sangat bermanfaat juga bagi Polri, sangat bermanfaat juga bagi jaksa selaku penyidik ya. Bagi Polri selaku penyelidik dan penyidik untuk kasus kematian. Karena Polri tidak lagi menyelidik dan menyidik kasus pencucian uang dan korupsinya. Itu sudah dialihkan ke jaksa. Nah, bagi jaksa ini penting untuk mengungkap kasus pencucian uang dan kasus korupsi. Nah, informasi-informasi yang kayak tadi penting sekali kan. Nah, penting tapi jangan langsung itu ditelan mentah-mentah, tapi harus siapa tahu benar ini, siapa tahu ini benar, maka saya harus dukung dengan dibuktikan dengan alat bukti. Ya sangat penting itu. Jadi jangan dibatasi publik gitu atau netizen gitu. Partai netizen itu partai bebas itu. Yang tidak boleh dia memfitnah gitu. Kadang netizen tuh lebih jeli lah ya melihat apa-apa dan merangkai sebuah puzzle begitu ya. Itu yang kemudian seharusnya menjadi kesempatan untuk polisi untuk bisa membuktikan. Jadi makanya secara terang benderang. Jangan ada lagi misalnya dari humas suatu instansi ya, apalagi aparat penegak hukum begini, jangan sampai begini, jangan sampai begini. No, netizen tidak bisa diatur untuk membatasi. Dan berbicara, menyampaikan pendapat itu adalah hak demokrasi. Yang tidak boleh, saya katakan tadi, memfitnah, menuduh. Ya kalau dia bersuara bebas-bebas saja. Toh yang bayar pulsa dia, HP-nya dia. Tentang misalnya pendapat dia diketawain, ya dia juga yang kena. Jadi itu nggak boleh dibatasi gitu. Satu mubazir gitu, tidak ada gunanya. Karena si netizen kan abis dia keluarkan pendapat kan nggak dia baca lagi. Dia lepas begitu saja gitu. Oke. Nah ini kalau Anda diminta memberikan rekomendasi kepada Kapolda Metro Jaya, apa sebenarnya langkah yang harus dilakukan sekarang untuk membuat kasus ini terang benderang? Saya nilai apa yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik Polda Metro Jaya sudah benar, sudah on the record. Satu on the record, sudah on the track ya, sudah on the track. Dia tidak banyak bicara gitu, tidak banyak bicara karena ini kasus ini sangat-sangat rawan gitu. Salah dia berbicara, misalnya terpengaruh kepada tanpa alat bukti dia mengatakan, oh ya yang diduga keras misalnya pembunuhan, oh akan dituntut dia. Harus dibuktikan statement itu. Tapi dia bersabar, berdiam, mengumpulkan alat bukti. Terutama alat bukti forensik. Sudah mulai kumpul. Dan saya yakin nanti suatu saat akan dia umumkan hasilnya ini. Dan kita minta juga secepatnya ini bisa dibuktikan. Walaupun misalnya tersangkanya belum tahu. Misalnya, andai ya, saya tidak menuduh. Betul si Soetrimo ini meninggal tidak wajar. Berdasarkan hasil laborat forensik ditemukan di dalam tubuhnya ada racun jenis ini. Nah itu bisa misal ya. Ya oke. Ini kan diekshumasi nih, terus dilakukan pemeriksaan tadi yang disebutkan. Lambungnya, hatinya begitu. Nah, itu butuh waktu berapa lama untuk bisa ada hasilnya? Misalkan ini karena ini, patut diduga karena ini gitu. Ya, seperti kita dulu kan pernah kasus Joshua ya. Joshua meninggal waktu Sambo kan. Itu kan beda jenazah ya. Beda jenazah, gali kubur juga. Itu kan cukup lama kan, 2 minggu lebih kan. 2 minggu lebih mereka karena apa? Menganalisa itu kan pasti melalui laboratorium ya, lewat laboratorium pemeriksaan kimia dan sebagainya itu dilakukan. Mungkin lambungnya selesai, baru hatinya, baru jantung dan sebagainya, dan mungkin juga otaknya juga gitu kan. Nah itu
yang jelas tidak mungkin lah kalau 1 minggu kan. Nah tapi bersamaan dengan itu juga secara simultan Polri pasti sudah mengumpulkan alat bukti elektronik yang lain ya seperti CCTV, kemudian rekam komunikasi di HP, baik telepon, SMS atau WA dan sebagainya, itu sangat penting ya. Untuk membuktikan ini, pertama membuktikan mengapa dia mati ini wajar atau tidak. Kalau matinya wajar, betul misalnya dia sakit gula sehingga mati, atau betul dia ngidap jantung pada saat itu jantungnya berhenti berdenyut ya meninggal, maka game over lah kan. Tidak mungkin lagi dicari-cari penyebab lain. Tapi kalau diketemukan oleh laborat, oh ini matinya tidak wajar karena ada zat di dalam tubuhnya, maka ini akan berkelanjutan mencari siapa pelakunya. Kalau melihat kondisi begitu ya, kondisi pada saat kan pasti dokter di rumah sakit, salah satu rumah sakit itu kan yang diantarkan itu kan sudah bisa menilai begitu ya. Ya dokter kan hanya mengatakan wah ini menurut pandangan saya ini begini, tapi dia kan tidak berani bertindak lebih lanjut untuk mengadakan otopsi kan. Karena otopsi itu harus ada surat permintaan dari penyidik. Dalam hal ini karena ini tindak pidana umum ya Polri. Harus ada surat keterangan dari surat permintaan dari Polri, yaitu permintaan visum et repertum. Bisa visum luar, bisa visum luar dalam. Oke, tapi pasti dokter yang di IGD yang menangani pertama kali itu pasti diperiksa kan? Oh, diminta keterangan. Diminta keterangan. Jelas. Waktu misalnya pertanyaan yang jelas, selain pertanyaan dasar ya sehat dan sebagainya, apakah waktu jenazah yang sampai situ masih kondisi hidup atau sudah meninggal? Oh, sudah meninggal misalnya. Dari mana saudara tahu sudah meninggal? Dia kan mengeluarkan ilmu kedokterannya dia kan. Dan seterusnya. Bagaimana pandangan saudara? Apa betul ada bursa dan sebagainya? Itu pasti ditanya. Kalau dari pengalaman Anda dengan kondisi kematian Sutrimo, patut diduga ada kejanggalan? Saya katakan kalau saya kan tidak mau mengatakan itu nanti kan menimbulkan polemik di publik ya. Tapi kalau kita katakan silakan lihat fakta apa yang kita lihat bersama melalui media sosial. Misalnya di media sosial itu kan nampak betul tuh fotonya kan ada bursa di mulutnya. Nah ada bursa, kemudian kalau penyakitnya apa? Keluarga mengatakan gula. Nah pertanyaannya, masyarakat tahu apakah orang meninggal karena gula itu berbusa-busa apa tidak? Gitu. Kan kita sudah banyak tahu ada orang meninggal karena sakit gula yang akut gitu kan. Apakah ada orang sakit gula itu meninggalnya mendadak? Kan rata-rata kan sepengetahuan saya tidak ya. Tapi nggak tahu lah dokter yang paling tahu kan. Nah hal-hal ini kemudian mengapa terkesan terburu-buru, tidak dilaporkan kepada Polri, kok seperti ada yang ditutupi? Itu silakan publik nilai itu. Itu fakta saya. Fakta kita tidak bisa dibantah. Lo kok tidak dilaporkan ke Polri? Lo terburu-buru. Lo kok dimakamkan jam sekian? Itu fakta semua. Saya berani bicara kalau fakta. Tapi kalau misalnya menuduh ini tidak wajar, ini pasti di ini kan saya Oke, terakhir 3 poin catatan dari kematian Sutrimo ini. Poin pertama, saya berharap dan yakin pada penyidik Polri bahwa mereka serius untuk mengungkap ini. Kenapa serius mengungkap ini? Ini sudah ditunggu-tunggu publik. Publik ingin jawaban apakah perkara meninggalnya Sutrimo ini terkait dengan perkara yang besar saat ini. Yang kedua, silakan bekerja dengan baik, dengan teliti, dengan benar, karena Anda sudah bekerja dengan benar, yaitu melalui penyelidikan-penyelidikan untuk mendapatkan alat bukti forensik. Yang ketiga, kalau memang ditemukan ada keanehan-anehan, kalau terkait dengan apa kasus besar ini, tidak perlu ragu-ragu untuk disidik tuntas. Tidak perlu ragu-ragu untuk disidik tuntas. Ya. Itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Susno Duaji, Kabarreskrim Polri 2008 hingga 2009. Terima kasih loh Pak Susno sudah mampir di On Point with Aditya Larasati. Kita harap tentu saja kasus ini bisa diselidiki secara tuntas oleh polisi agar semuanya terang benderang
dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan publik yang banyak sekali, pertanyaan publik yang harus dijawab oleh polisi. Baik, terima kasih Pak Susno. Terima kasih Mbak Disti. Nah itu tadi perbincangan kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya yang lebih menarik di On Point with Adi Selarasati. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa.